Jadi YouTuber gaming dan jadi live streamer gaming menjadi profesi paling diminati di zaman ini karena pendapatannya yang sangat luar biasa. Nah, buat kalian yang pengen jadi YouTuber gaming dan live streamer gaming tapi terkendala budget, gua saranin kalian menggunakan produk gua yaitu Beehive. Beehive adalah peralatan wajib untuk YouTuber gaming mobile seperti PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, dan game mobile lainnya. Selain murah, kualitas yang dihasilkan gak kalah dengan yang jutaan. Sudah terbukti banyaknya yang pakai Beehive sekarang mereka jadi live streamer profesional cuy. Dan yang lebih edan lagi, penggunaannya dan instalasinya yang sangat gampang karena gua udah banyak bikin tutorialnya di YouTube. So tunggu apa lagi, langsung check out Beehive di link deskripsi di bawah. Beehive from Indonesian streamer. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, di video kali ini nih, gua bakal ngebahas lagi tentang permikrofonan nih. Nah, mikrofon yang bakal gua bahas kali ini adalah brand kesayangan gua, yaitu adalah Audio-Technica cuy. Nah, si Audio-Technica ini baru saja mengeluarkan sebuah mikrofon dynamic low budget, yaitu adalah Audio-Technica AT2040. Nah, mikrofon ini udah gua coba selama 1 minggu sekarang, dan di sini gua bakal bagi-bagi experience-nya. Apakah mikrofon ini recommended untuk kita live streaming atau dipakai podcast atau sekedar cover lagu atau sekedar buat gaya-gaya di depan kamera kayak gini, apakah recommended? Nah, experience-nya bakal gua bagiin semuanya di video kali ini cuy. Oke, sekarang kita masuk ke dalam experience pertama, yaitu adalah what's in the box. Kira-kira apa aja yang ada di dalam boxnya. Ya, di saat kita ngebeli ya si Audio-Technica ini, kita akan dapat kemasannya yang jauh lebih gede dibanding dengan Audio-Technica seri 20 yang lainnya ini coy. Jadi memang mikrofonnya jauh lebih kecil, tapi dusnya dia ini jauh lebih gede ya. Dengan premiuman Audio-Technica, dusnya ini ngebuat gue tuh nggak segan untuk memajang si dusnya ini di kamar gua gitu. Nah, di dalam kemasannya ini kita akan mendapatkan si unit mic-nya, lalu kita akan mendapatkan pouch-nya ala Audio-Technica dengan isinya tuh ada yang namanya converter mount untuk menyambungkan ke dalam si boom amp kita ataupun ke stand mic kayak gini coy. Lalu kita pun akan mendapatkan user manual ataupun documentation dari si Audio-Technica AT2040 ini. So oke, sekarang kita masuk ke dalam poin penting kenapa gua memilih Audio-Technica AT2040 ini dibanding dengan pesaingnya, yaitu adalah Rode PodMic ya coy ya. Karena ya untuk masalah harganya bisa dibilang sama, di angka di bawah 1,5 juta. Nah, ini balik ke preferensi masing-masing, lebih kesukaan yang mana antara Rode PodMic dengan Audio-Technica. Tapi kenapa gua memilih Audio-Technica 2040? Karena masalah desain dan build quality-nya. Nah, di sini gua akan jabarkan yang pertama yang paling gue suka itu dari desainnya ini yang bener-bener sangat gagah. Masuk ke dalam ini frame kamera pun gak bikin malu. Ya meskipun Rode PodMic bagi beberapa orang mungkin itu kelihatannya gagah, tapi gua kurang suka dengan warnanya yang terlalu kontras nih. Nah, di sini gua akan jabarin juga untuk masalah desainnya ini, dia memang full dop semua dengan grill yang terpisah dan ada juga pemanis logo Audio-Technica dalam mikrofonnya. So jadi buat orang-orang yang memang sudah tahu dengan brand-brand Audio-Technica, mungkin dia akan ngerasa wow, ini adalah konten kreator yang mungkin sudah masuk ke dalam kategori konten kreator profesional gitu ya. Karena Audio-Technica ini memang keren parah gitu dari segi headsetnya, dari segi mikrofonnya. Begitu masukin frame kamera, ini sudah bisa menjadikan kita sebagai live streamer ataupun podcaster profesional cuy. Nah, oke, untuk spesifikasi lainnya dari masalah desain ini, si Audio-Technica AT2040 ini memiliki tinggi di 143,3 mm dengan diameternya di 52 mm dengan bobot 650 gram. Nah, tadi gue bilang juga untuk desain grill ini memang dia ini terpisah. Lalu untuk desain yang paling gue suka ini adalah desain podcast New Era, mikrofon dynamic podcast New Era ya cuy ya. Dan di sini pun juga untuk interface-nya yang ada di belakangnya, dia ini hanya menggunakan SLR. Jadi dia ini hanya bisa satu interface yaitu SLR dan belum support untuk USB kecuali kalian menggunakan mixer ataupun audio interface yang ada USB-nya biar bisa kalian konekin ke dalam si PC kalian cuy. So oke, sekarang kita akan masuk ke dalam masalah build quality-nya. Dari masalah desainnya udah menang, apakah build quality-nya pun juga bisa menang. Dari sini gue bakal jabarin yang pertama dari masalah build quality-nya. Dari masalah mikrofon ini tuh dia tuh full metal dengan black dot finishing-nya yang bener-bener sangat kentara banget untuk kayak deretan Audio-Technica seri AT20 cuy. Jadi kalau misalnya gue bandingin dengan AT2020, warna dopnya ini yang udah gue pakai selama 3 tahun tuh gak pernah pudar dan tidak ada lecet sedikit pun. Nah, gue pun berharap di Audio-Technica AT2040 ini warna dopnya ini bakal tetap kental, tetap nempel sampai berapa tahun ke depan. Nah, di komen dengan
mount yang masih pakai plastik cuy. Tapi gak usah masalah karena mountnya pun juga dia menambah estetika dari si desainnya, ngebuat ini makin gagah kalau misalkan kita simpen di boom arm. Nah, yang paling gue suka juga dari si Audio-Technica AT2040 ini, dia ini sudah built-in full filter di dalam si grillnya ini. So jadi kalian gak harus khawatir lagi dengan yang namanya proximity berlebih cuy. Nah, untuk karakter dari si Audio-Technica AT2040 ini, dia ini sudah mengusung hypercardioid ya. Jadi ini mirip dengan mix shotgun yang bisa nangkap suaranya di depan dan sedikit ke belakang. Jadi sensitivitasnya meskipun ini dynamic, tapi dia ini masih agak sedikit sensitif cuy. Jadi ini contoh suara di depan dan ini contoh suara di belakang. Nah, masih ketangkap sedikit kayak gitu ya. Tapi nggak masalah menurut gue, jadi cocok banget kalau misalnya dipakai buat live streaming, apalagi live streaming gaming mobile. Yang gue butuh handling sebelah sini tuh, gue nggak harus yang terlalu nempel dan agak sedikit kejauh pun, dia ini masih sangat oke. Lalu si Audio-Technica AT2040 ini pun juga memiliki large diaphragma ya cuy, yang membuat juga sensitivitasnya dan juga untuk keluaran suaranya juga ini bisa sangat oke. So oke, jadi sekarang di sini gue bakal bahas untuk spesifikasi dari Audio-Technica AT2040. Oke, Audio-Technica AT2040 ini memiliki frekuensi respon di 80 Hz sampai dengan 16.000 kHz dengan impedance di 600 ohm, dan dia ini masuk kategorinya sebagai low impedance yang memiliki kinerjanya jauh lebih baik. Nah, di sini gua kutip dari para pakar ahli mikrofon ya, semakin low impedance-nya dia juga bisa menangkap kinerja suaranya yang jauh lebih baik cuy. Nah, lalu untuk karakter sounds-nya ini, dia ini jauhnya lebih warm ya. Jadi cocok banget kayak misalkan suaranya yang kalian ini pengen jauh lebih ngebass. Jadi dia ini kayak ada mid-nya itu agak di atas sedikit. Jadi ngebuat suara gua tuh jauh lebih ngebass. Nah, resiko dari suara yang lebih warm gini tuh, ini agak lebih susah nanti di pas proses editingnya ataupun di post productionnya cuy ya. Di pas productionnya itu agak lebih susah untuk kayak ngeditnya. Jadi di saat pengeditan, equalizer yang harus kita tata itu harus bisa masuk ke dalam si midnya yang jauh lebih low. So oke, sekarang kita masuk ke dalam experience produknya nih. Yang pertama kita akan tes untuk direksionalnya. Oke, ini adalah pengetesan untuk kita akan melakukan perputaran dari mikrofonnya, dan di sini gua ngomong untuk di bagian depannya, dan di sini gua akan putar tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, tes 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, sekarang gua akan untuk jaraknya, sekarang di sini gua ukuran jaraknya di sekitaran 1 jari, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Di antara 5 jari, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Gua akan menjauh sedikit lagi di antara 10 jari. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, dan di sini lumayan agak jauh cuy. Cek 1 2 3, tes 1 2 3, cek 1 2 3. Oke, selanjutnya kita akan tes untuk proximity dari Audio-Technica AT2040 ini. Please bring pizza pronto, please bring pizza pronto, please bring pizza pronto. Sekarang gua akan pakai pop filter. Please bring pizza pronto, please bring pizza pronto, please bring pizza pronto. Gua akan coba lagi dari pinggir. Please bring pizza pronto, please bring pizza pronto, please bring pizza pronto. Oke, untuk masalah proximity di sini gue ngerasa cukup lumayan oke. Jadi dia ini tidak terlalu kayak yang pep-pep-pepnya itu masuk semua cuy. Dan gue sangat suka banget. So jadi kalau misalnya kita kayak yang volume kita tiba-tiba naik, dia ini kayak nggak ngebuat kaget si viewers kita cuy. So sekarang kita akan masuk ke dalam post production ataupun hasil dari mastering si vokal Audio-Technica AT2040, dan ini adalah hasilnya. Cek 1 2 3, ini adalah hasil editing dari Audio-Technica AT2040 dengan equalizer yang gua turunin dari midnya. Ini karakter yang paling masuk untuk gimana caranya ngedit si Audio-Technica AT2040 ini. Oke, dari tadi gua ngomong serius terus ya, udah kayak sales Audio-Technica-nya ya. Kita akan sedikit bercanda-canda ya. Biasanya kalian kan kalau gua review Audio-Technica itu ngobrolinnya kan tante sonya ya. Tapi sekarang ada yang berbeda ya. Gua akan ada sedikit show off di sini berikut ini cuy. Oke cuy. Ada yang beda ya. Gue bosen cerita soalnya cuy. Pikiran gue jadi makin ngeras ya. Jadi kali ini kita akan bersenandung ria ya. Oke, ini masih ingat ya. Kalian semua luar biasa. Ya, udah mirip Ariel ya. Oke, kita akan sekalian ngetes juga ya dari mikrofon ini untuk penangkapan suara yang sudah diedit. Ini suara gitar. Nah, jadi buat kalian misalkan yang pengen cover lagu
pakai instrumen gitar kayak gini sambil langsung nyanyi, ini bisa cocok nih ya. Dan sini gue akan sedikit kasih lagu-lagu indah ya. Jadi anggap saja ini gue kayak Ariel gitu ya. Oke, kalian semua luar biasa. Dan gitu dah aku aja. Oh ya, gini. Oke, kalian semua luar biasa. Bentar cari dulu gripnya. Pohonnya, bentar kalau ya. Alright, jadi untuk lagu pertama dari kita ini, ya. Tak pernah ku mengerti aku segila ini. Dan anjing, prok anjing. ulang, gak bener. Tak pernah ku mengerti aku segila ini. Aku hidup untukmu, aku mati tanpamu. Tak pernah ku sadari aku sebodoh ini. Aku hidup untukmu, aku mati tanpamu. Kalian semua luar biasa. Ya. Oke, lagu selanjutnya. Mana anjing, kita kupu-kupu malam. Oke, lagu selanjutnya ya. Ini lagu yang paling hits, yang sekarang lagi tren di Reels dan di Instagram. Lagunya dari Kupu-Kupu Malam. Yang mana sih ya? Yang ini tuh, bentar ya, verse-nya yang mana verse-nya ya? Oke. Ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Ini hidup wanita si kupu-kupu. Itu goblok banget ya anjing, gara-gara Reels ya. Lagu rusak lagu gitu ya. Ini yang serius ya. Ini yang bener kayak gini nih. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam, bekerja bertaruh seluruh jiwa raga. Bibir senyum, kata harus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang. Oke, kalian luar biasa. Ayo anjing. So, oke, udah ngelawaknya udah cukup. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya gimana nih ya. Untuk audio TDK AT2040 ini apakah recommended gak sih? Untuk mikrofon di harga 1,5 jutaan ke bawah nih ya, dengan punya pesaingnya itu ada Rode Mini ya. Rode PodMic, sorry. Dia ini punya karakter yang agak sedikit berbeda ya. Nanti bakal gue jelasin juga Rode PodMic ya di review next selanjutnya, dan gue bakal compare dengan audio TDK AT2040 ini. Dan kenapa gue lebih memilih, tadi gue udah sebutin juga. Yang pertama dari masalah desain ya. Yang kedua juga dari suaranya yang jauh lebih warm cuy. Jadi untuk karakter suara gue tuh bakal jauh lebih ngebass. Jadi gue mirip-mirip dengan Ariel kayak gitu cuy. Lalu untuk dipakai buat live streaming game pun juga, karena dia ini juga sistemnya adalah hypercardioid. Jadi gue nggak harusnya selalu nempel kayak gini gitu. Jadi agak sedikit mundur pun ya, dan gue agak sedikit naikin volume gue sedikit dari intonasi, itu masih tetap bisa ketangkep. Nah rata-rata kan untuk dynamic microphone itu gue minai ke sini sedikit, itu nguranginnya drastis banget. Tapi untuk audio teknik AT2040 ini dia ini masih oke gitu cuy ya. So kayak misalnya untuk review gue dari audio teknik AT2040 ini, apakah recommended? Jelas semuanya recommended buat kalian yang pengen live streaming game ataupun bikin podcast ataupun bikin cover lagu ngamen-ngamen kayak tadi gitu cuy ya, kayak gue tadi keren parah ya kan. Nanti jangan lupa disawer ya kan. Jadi sangat recommended banget. Oke, misalnya untuk review dari gue, dan jangan lupa sampai pada waktunya hormati gurumu, saya temanmu, itulah yang next video. Bye bye.